kalau mau dapat kandungan yang sempurna dari rimpang-rimpang tadi itu, dia bilang itu yang paling sempurna kita ekstraksi saja. Ekstraksi itu maksudnya apa? Bagaimana cara kita menghadapi perubahan iklim, musim yang makin hari makin gak jelas? Tenang aja ya. Sebenarnya itu nggak semua bagian ya. Katakanlah kalau misalkan di Indonesia atau mungkin Jakarta sekarang yang katanya lagi polusinya lagi tinggi-tingginya, ada banyak tempat lain yang masih bersih gitu loh. Nah, tapi yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimana kita mengenali tubuh kita dan bagaimana tubuh kita ini beradaptasi dengan dengan lingkungan. Ya, dengan lingkungan. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini Bapak Ibu sudah diberikan tadi saya katakan perangkatnya oleh Allah, tanda kutip ya. Ada makhluk yang hidup dalam tubuh kita ini. Ya. Makhluk-makhluk itu contohnya misalkan salah satu itu adalah bakteri ya. Tubuh kita ini kan kalau dibandingkan antara jumlah bakterinya dalam tubuh kita nih, baik dari permukaan kulit kita ini ya sampai ke bagian dalam tubuh kita, itu jauh lebih banyak jumlahnya mereka daripada jumlah selnya tubuh kita. Ini ilmu lagi sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita bersahabat dengan mereka, bersahabat dengan bakteri-bakteri tadi itu, maka mereka lah yang sebenarnya menjaga keseimbangannya kita. Ya. Makanya kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, hitung dari Anda bangun tadi pagi, sudah berapa banyak bahan atau produk yang kita masukkan itu yang mengganggu keseimbangannya mereka. Banyak sekali ya. Contohnya apa ya, dari mungkin mohon maaf sampo kita aja, sabun kita aja, kosmetiknya udah banyak banget, sehingga apa, tubuhnya nggak seimbang terus ya. Semakin ini kaidahnya ya. Jadi sebenarnya kaidahnya adalah kalau kita mau jaga kestabilan tubuh kita ini, salah satu kaidah yang saya pakai itu semakin banyak bahan atau produk alami atau produk asli yang kita gunakan dan kita masukkan, baik itu yang digunakan di permukaan kulit atau dimasukkan ke dalam, semakin seimbang tubuh kita. Itu poinnya ya. Jadi kalau Anda tanya misalkan, dokter ada kan minum suplemen tiap hari? Ada, saya makan tiap hari. Tadi pagi aja saya punya ramuan sendiri ya. Ada satu ramuan namanya ramuan rudal itu dibikin itu sebenarnya dia buat jantung sebenarnya ya. Terus tadi pagi saya makan juga tadi pagi itu bawang ini fermentasi, saya makan juga tiap hari pasti ada. Sehingga biasanya alhamdulillah masya Allah kalau yang sekitaran saya sakit, saya lama sakitnya tuh jarang sakitnya, itu bagian dari ikhtiar kan sebenarnya ya. Kalaupun sakit biasanya recovery cepet banget ya. Sekarang pun harusnya nih biasanya kalau udah naik gunung kayak begini tuh 3 hari 4 hari, kadang seminggu baru hilang pegelnya ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, saya juga sudah bisa ngelipat kaki ya. Karena kalau sudah naik gunung tuh yang berat memang justru malah turunnya, karena beban badan itu kan luar biasa tuh, jaga keseimbangan. Jadi akhirnya paha bagian atas tuh pegel sepegel-pegelnya, karena tahu ilmunya. Jadi kayak gitu kan pasti ujungnya sama asam laktat apa segala macam, asam amino yang kita butuhkan. Maka tadi pagi saya makan telur. Berapa banyak telur yang saya makan untuk badan saya ya? Saya makan sekali makan tuh 7. Banyak 7. Karena kalau cuma satu telur ayam kampung doang, numpang lewat dia, nggak masuk di sana. Gitu. Akhirnya biasa aja lah 7. Ya. Saya kalau makan habatus sauda kadang-kadang untuk saya ya. Saya kata untuk saya, mungkin belum tentu cocok buat Anda. Sekali makan habatus sauda kadang-kadang 5-7 kapsul prok kali makan. Gitu. Itu akhirnya jadi tetap fit badan kita, terjaga gitu loh. Ya, makan telur ya, biasalah kasih garam lada hitam, lada putih gitu-gitulah, sehingga cepat recovery-nya ya. Apalagi ilmu baru lagi tuh,
Kalau saya biasanya ke tempatnya ini kalau Anda pengen tetap awet muda dan glowing, binti kinclowing. Ada satu suku Bapak sekalian, namanya suku Hunza. Suku Hunza ini kalau nggak salah adanya di daerah Pakistan, perbatasan Himalaya. Nanti bisa di browsing di YouTube itu. Nah, mereka tuh umur 65 tahun itu masih bisa melahirkan, ibu-ibunya perempuan 5 tahun, dan masih tampak muda lah ya. Nggak kayak manusia modern kayak kita sekarang ini kan, wajahnya usianya 30 tapi tampak 50. Bermutu lah, bermuka tua. Ya seperti boros gitu. Boros. Makanya kalau Anda lihat nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang jarang makan yang aneh-aneh itu, mereka tuh awet-awet aja wajahnya. Awet wajahnya, atau mungkin awet kekuatannya. Makan sosis nggak pernah, makan pizza nggak mau, makan nugget nggak mau, dia makan apa? Ya itu sayur gitu-gitu kan. Ya anaknya kadang-kadang dia pasti apa makanan olahan gitu muntah dia, nggak bisa dia. Nah, jadi suku Hunza itu salah satu rahasia yang saya pernah baca itu adalah awet mudanya mereka itu adalah mereka suka sekali mandi air dingin. Air dingin. Kalau di sana air dingin beneran ya. Kalau kita di sini bahasanya kalau kita di kamar mandi air normal lah gitu ya. Kalau di sana tuh kan dinginnya kayak es. Nah itu ternyata bahwa salah satu kaidah untuk namanya tuh apa namanya? Brain shocking. Otak kita tuh dibikin kaget, tapi kaget itu bisa menguatkan katakanlah fungsi otak yang saya pernah baca atau lihat gitu ya. Tentang itu tuh, itu adalah dengan cara jadi misalkan ada orang pakai shower gitu ya, dan itu saya kerjakan itu. Kita pakai shower, misalkan showernya tuh ada hangatnya, misalkan ada shower di rumah lah ya. Atau kemudian habis hangat itu showernya langsung dipindahkan ke yang dingin, kaget tuh ya. Jadi ada 3 sebenarnya kata beliau itu, kata si dokter itu, ini hadiah ya, bukan jualan. Nanti kita bagi-bagi. Jadi ada 3 tuh yang bisa membuat brain shocking dia bilang. Yang pertama tuh puasa. Puasa itu bisa mengakibatkan atau membuat brain shocking. Jadi kalau orang brain shocking tuh nanti efeknya apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tadi Anda mandi air hangat tiba-tiba mandi air dingin. Itu juga bagus tuh. Dengan catatan ya tubuh kita dalam kondisi fit ya. Nggak ada penyakit yang mengganggu dan cukup berat, itu catatannya. Makanya kalau saya datang ke pegunungan itu saya senang sekali ke sana. Kenapa? Saya pasti akan mandi air dingin. Dan kalau di rumah Bapak Ibu ada apa tuh namanya shower gitu ya, entah dia langsung keran gitu, apa namanya selang gitu, atau yang langsung gitu. Nah nanti bisa dibikin, saya mau coba tapi belum saya kerjakan. Jadi pakai kayak Bapak Ibu, pakai kayak saringan, paham ya saringan, entah yang logam aluminium itu atau pakai yang plastik isi es, lalu nanti airnya kan kena itu kan, itu mandi pakai itu. Kenapa? Itu ada satu kaidah baru namanya cold immersion. Cold immersion itu kita berendam di dalam air dingin. Itu keren. Kenapa saya katakan ini? Karena data-datanya ada, bagus. Jadi mereka itu bahkan sekarang di apa ya, ahli-ahli naturopati barat itu mereka membuka data-data tentang itu. Jadi kalau bathtub itu ya, bathtub itu nanti ada air kalau punya bathtub, kalau nggak punya gentong. Saya nggak ada bathtub di rumah, tenang aja. Pakai gentong gitu ya. Nah, gentong itu isi air sama isi es. Tapi catatannya sekali lagi kita harus paham sekali tubuh kita. Ya, kita harus paham sekali tubuh kita. Artinya kalau kita ngerasa nggak fit jangan, apalagi ragu, jangan. Ya, itu bisa menguatkan imunitas. Ini keren kan? Jadi kalau ada orang yang bahkan sauna, kalau kan pakai unsur dingin tadi kan. Sauna itu disebutkan dalam sebuah penelitian yang saya baca juga itu 3 kali seseorang melakukan sauna dalam 1 pekan itu bisa meningkatkan imunitas dia sampai 15-20% saya sauna. Dokter, saya nggak punya bilik saunanya.
Oh gampang, zaman dulu orang pakai tikar, betul kan? Orang pakai tikar, kemudian di tengahnya ada pancinya. Pancinya isinya rempah-rempah. Mungkin sekarang Jawa bilang ratus. Rempah ratus itu kuatin imunitas itu. 3 kali 1 pekan. Jadi ada unsur panasnya, ada unsur dinginnya. Kita akan bahas sedikit tentang ini nanti. Ya. Jadi sebenarnya perubahan iklim atau cuaca atau segala itu mengakibatkan perubahan juga dalam diri kita. Ya. Secara biologisnya kita. Jadi misalkan contoh mungkin begini. Salah satu kaidah yang saya pelajari dan saya pakai juga sebenarnya, misalkan kalau pagi-pagi itu sebenarnya jangan terlalu banyak makan pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu masih lanjutan malam, ya, terutama menjelang matahari terbit. Jangan banyak makan waktu pagi karena memang saat itu, setahu saya, seingat saya itu grafik growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita itu masih cukup tinggi. Ya, jadi kalau pagi-pagi Anda pengen fit, jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat sudah tahu contohnya ya, nasi, terigu, segala macam gitu. Jadi misalkan Anda makan apa? Orang pagi-pagi makan apa? Kalau ada makanan biasanya ribut. Biasanya kan makan nasi uduk, ya kan? Apa makanannya nasi uduk, cuman nasinya nggak banyak. Banyakin kerupuknya. Enggak. Banyakin apanya? Lauknya. Ya, kan nasi uduk itu ada isinya apa aja? Nasinya ada tempe, ada telur. Nah, gitu. Jadi nanti nasinya, nanti coba praktekin. Jadi gini, saya ngomong begini sudah berkali-kali mungkin ya, tapi mungkin yang ngerjain juga nggak banyak. Masih aja gitu-gitu aja terus. Dan saya pun masih gini-gini aja terus. Anda mau berubah silakan, nggak berubah silakan, nggak ada urusan sama saya. Kan tugas saya cuma menyampaikan. Tapi cobalah sedikit naik level, maksud saya itu. Naik level lah sedikit. Jangan gitu-gitu aja hidup. Cobalah hal-hal yang baru gitu loh. Ya, contoh makan nasi uduk. Besok saya kalau makan sarapan pagi pakai nasi uduk, nasinya tuh sendok aja. Jangan protes, belum Anda kerjakan, Anda sudah protes. Misalkan, ya, nasinya 1 sendok aja, bihunnya 1 sendok aja, sisanya tempenya, timunnya kalau ada timun, ya, sama telur. Banyakin lauknya. Coba aja lihat nanti badan lebih enak. Karena tubuh kita tuh tidak terbiasa dengan lonjakan gula yang cepat. Anda bayangkan kita udah makan nasi dengan gula, plus tambah lagi dengan bihun gula lagi, ya kan? Tambah lagi dengan apa? Kerupuk gula lagi, terigu lagi, minumnya teh manis gula lagi. Wajar ngantuk, gitu loh maksudnya. Kan sederhana kan? Sesederhana itu aja kita nggak mengerjakan. Karena apa? Atas nama rasa dan kenikmatan. Ya biasa gitu-gitu aja babnya itu. Makanya urusan makanan ini menjadi sebuah urusan yang benerin makanan itu, bos sekalian. Percayalah sama saya udah ngelihat banyak orang memperbaiki makanan, udah ngerti dia apa yang dia makan. Itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan. Ya, itu misalkan. Ya, jadi pagi-pagi itu. Jadi kalau kita sudah ngerti cara makannya, ya tadi beradaptasi dengan lingkungan segala macam, maka sebenarnya tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan dirinya sendiri atau dengan kondisi lingkungan tadi. Baik, jadi itu dingin, ada dingin panas, ya. Jadi kayak begini, misalkan cuaca lagi panas begini, tubuh kita itu kan sudah memberikan sinyal, ya kan? Sinyalnya apa? Haus. Apakah selesai sampai di situ urusan hausnya? Enggak, kan setan iblis bermain. Haus, yang diminum apa? Air. Entah dulu, beneran air enggak? Yang kita butuhkan kan air putih kayak, ya, air putih lah standarnya gitu kan. Akhirnya muncul keinginan, wah nih kalau minum air es enak banget nih. Begitu kan?
naik lagi tuh, nggak cukup bayar es, kalau dikasih yang manis-manis makin enak tuh, gitu kan? Apalagi manis, dingin, es dan manisnya tuh enak banget, gitu kan? Muncul akhirnya produk-produk kemasan yang dingin dan tidak pakai gula tapi menyenangkan lidah karena menggunakan pemanis buatan. Akhirnya tersesat di situ. Padahal dibutuhkan apa? Air. Ya, atau air dalam bentuk yang lain yang sudah Allah topping, bahasa saya gitu kan. Air toppingan yang Allah sudah ciptakan, yaitu air kelapa misalkan. Itu kan air toppingan itu. Kalau bahasa kerennya air isotonik, nah gitu. Jadi kalau misalkan kayak begini yang harus kita kerjakan, kalau haus ya haus, minum air. Selesaikan tuh bab hausnya. Jangan tambahkan atau jangan terperdaya dengan keinginan hawa nafsu tadi. Nah, di sini berlaku lagi hukumnya. Ya, hukumnya misalkan kita bicara tentang kondisi perubahan. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir gitu dengan kondisi apapun, sepanjang kita ngerti tubuh kita bisa beradaptasi dan kita ngerti apa yang dimakan, diminum, tidak ada masalah. Tidak masalah. Ya, tadi asal apa? Asal kita jeli. Ya. Tadi kita bicara tentang bab haus tadi misalkan. Maka haus itu semua yang kaitannya dengan produk yang mengandung air, ya, itu konsumsilah di waktu-waktu seperti ini. Ya, produk yang mengandung air, karena memang rasa itu kan Allah berikan karena cuaca di luar itu panas, ya. Allah berikan rasa haus tadi, sebenarnya rasa haus dan segala macam sensasi rasa tadi itu juga itu diberikan atau dimasukkan Allah dalam tubuh kita itu melalui salah satu bakteri-bakteri tadi itu juga sebenarnya. Keinginan, nanti baru masuk rasa nanti lain lagi tuh. Ya. Jadi kalau sudah kayak begini apa harus kita kerjakan? Difasilitasi, ya. Jadi buah-buahan kayak musim kayak begini nih, bagusnya buah apa yang kita makan dengan kondisi tubuh kita masih seimbang misalkan, ya buah-buah yang tinggi air, semangka, timun, pir, gitu loh. Kemarin atau mungkin buah-buah seperti nanas itu kan airnya tinggi tuh. Jadi kita makan seratnya juga, kita makan vitaminnya, enzimnya, mineralnya, sekaligus kita makan airnya di situ. Ya, itu kaidahnya. Sehingga nanti pada dasarnya fungsinya apa? Ketika kita mengkonsumsi produk-produk kayak tadi, dia menyesuaikan. Ketika luarnya tubuh kita itu panas, di sini tetap dingin. Gitu loh. Yang jadi masalah sebenarnya kalau kita pakai kaidah, misalkan kaidah tentang konsep keseimbangan, kadang-kadang orang tuh kan nggak paham apa dia makan, ya, nggak terlalu paham apa yang dimakan sehingga tubuhnya bermasalah, ya, tubuhnya bermasalah. Contoh mungkin di saat cuaca seperti sekarang nih misalnya, kan cuaca panas nih. Kalau kita memahami kaidah-kaidahnya, maka sebenarnya sesuaikan saja apa yang kita konsumsi itu dengan katakanlah kalau kita menggunakan bahasa sifat. Contoh nih, tahu habatus sauda kan? Tahu lah, pernah kenalan? Saya juga belum pernah kenalan. Tapi misalnya gini, habatus sauda itu, ya, kalau kita ngebahasnya di luar bicara kandungan, tapi kita bicara tentang sifat, maka dia sifatnya panas. Itu habatus sauda, ya. Maka pada kondisi kayak sekarang ini, dia kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup banyak dan cukup besar, maka sebenarnya kalau dalam pemahaman saya kurang tepat. Paham ya? Berarti yang kita makan apa? Yang kira-kira bisa mengandung atau menyerap air atau sifatnya dingin misalkan. Kalaulah kita menggunakan ilmu sifat, persifatan. Contohnya apa? Hah? Paling gampang spirulina misalkan. Spirulina tahu? Ganggang hijau itu sifatnya dingin, ya. Atau misalkan apa? Lidah buaya, ya, rumput laut itu dingin tuh sifatnya tuh. Sehingga dia menyesuaikan saja, ya. Ketika
Apakah dengan itu kita nggak perlu makan apa tuh saudanya misalkan, makan aja tapi nggak banyak. Nah itu saya bilang tubuh kita itu sudah diberi sinyal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nanti produk yang Allah ciptakan itu sebenarnya di muka bumi ini tuh dia punya sifat masing-masing. Yang sifat itu menyesuaikan dengan kebutuhannya kita. Termasuk ada keinginan rasa. Keinginan rasa itu contohnya kayak apa misalkan? Tiba-tiba Anda pengen makan pedas. Itu kan keinginan rasa. Ya. Nah, ketika ada keinginan makan pedas itu, maka makanlah pedas yang asli. Ya, contohnya cabai mungkin atau black pepper, ya, atau ada hitam tadi, atau misalkan jahe itu pedas. Terus ada muncul keinginan makan yang asam. Itu. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang sedang hamil itu jangan dibiarkan sendirian keinginan ngidamnya itu, karena ngidam itu sebenarnya kebutuhan dia untuk memfasilitasi bakteri-bakterinya. Kadang kan pengen makan pedas, pengen makan asam kan gitu kan, itu kebutuhan dia dan si janin yang ada dalam tubuhnya tadi sebenarnya. Makanya lagi pengen asam, kasih aja yang asam-asam, tapi jangan banyak. Ketika dia pengen pedas, kasih yang pedas-pedas, tapi pedas yang asli, jangan kasih saus gitu maksudnya. Ya, nah rasa-rasa tadi ada pedas, ada manis, ada asam, ada pahit, ada apa lagi tuh? Pedas, asam, pahit, manis, asin. Ada 5 kurang lebih kan? Itu Bapak sekalian banyak atau kita bisa dapatkan dari berbagai sumber-sumber produk ya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Pernah nyobain kunyit nggak makan gitu? Rasanya apa? Hah? Getir. Getir tuh cenderung pahit ya. Ada pahit kan? Nah, misalkan kunyit tuh, nasinya ada kunyit nih. Ya lupa namanya apa. Kunyit. Kemudian pernah nyobain rasa apa? Jahe. Jahe rasanya apa? Pedas. Ya. Jahe pedas atau mungkin cabai ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi saya katakan rasa-rasa tadi itu caranya Allah untuk menjaga keseimbangan kita dan bisa beradaptasi ke lingkungan. Maka kalau kita ngebahas pada tema bab rempah dan rimpang, rasa itu ada di sana. Dan rasa itu sudah lama kita lupakan. Karena sibuk kita dengan memfasilitasi keinginan lidah. Jadi rasa aslinya hilang. Ya, ada satu video saya cerita tentang rasa yang palsu. Jadi jadi awal mulai itu begini. Jadi zaman sekarang ini, kalau menurut yang saya pelajari dan pahami dan saya temukan gitu kan, banyak kasus-kasus yang hubungannya sama luka pengasuhan atau hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu adalah hak kasih sayang lah bahasa gitu yang harusnya didapatkan oleh seorang anak ketika dia dalam kandungan atau dalam masa dia tumbuh kembang sampai usia 5 tahun, tapi dia tidak dapatkan itu hak pengasuhan tadi sehingga dia defisit ya, atau kasih sayang yang dia dapatkan itu kurang, tapi dia nggak bisa nagih karena anak kecil kan ya. Yang tampak adalah dia membutuhkan itu ya, dia membutuhkan itu tapi dia tidak terfasilitasi rasa kasih sayang itu ya. Jadi kalau, dan itu ya jujur saya banyak dapatkan ke orang tua yang ya belum terlalu paham cara menjadi orang tua, termasuk saya juga nggak sesempurna itu juga ya. Itu akhirnya ada hak-haknya dia yang tidak terpenuhi. Nah imbasnya karena cinta itu adalah manis ya, maka orang-orang yang kekurangan kasih sayang dan cinta itu mencari yang manis-manis ya. Qadarullahnya dia mendapatkan yang manis-manis itu bukan dari sumber yang manis beneran, tapi mendapatkan sumber manis dari yang palsu. Jadi manisnya palsu, dia dapatkan cinta yang palsu. Nah gitulah kurang lebih ilustrasi. Kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Jadi begitu sekalian. Padahal tadi
Kalau kita bicara rasa tadi itu, fasilitasi aja rasa itu, ya. Maka sering saya sampaikan, kalau kita nggak ada penyakit-penyakit tertentu, ya, maka kalau bisa dalam suatu hari itu semua rasa itu kita asup. Ada pedasnya, ada manisnya, ada asinnya dalam jumlah yang normal, ya. Ya, ada pedas, manis, asam, kecut, ya, pahit, ya. Itu dimasukin semua untuk mengakomodir itu. Kenapa? Kalau bab keseimbangan itu kita pakai dalam konteks rasa, maka sebenarnya mudah sekali ya untuk beradaptasi dengan lingkungan tadi. Contoh tadi saya sudah jelaskan rimpah atau rimpang. Madu ada rasanya manis, kemudian ada beberapa sayuran seperti rasanya pahit. Ya, contohnya kayak pare atau mungkin sambiloto kalau dia daun, ya, atau mungkin apalagi tuh mahoni, itu pahit tuh. Jadi makanya tidak heran kalau kaidah-kaidah tradisional itu diterjemahkan atau dipakai, biasanya pasti kaitannya dengan sesuatu yang terlalu banyak dikonsumsi seseorang itu apa, itu dibalas atau di counter atau dilawan dengan sesuatu yang sifatnya berlawanan. Contoh begini, kalau orang sudah terlalu banyak mengasup asupan yang sifatnya manis misalkan, ya, entah itu dari gula olahan, entah itu misalkan dari dari ya makanan yang nggak sehat misalkan, maka kaidah sederhananya seimbangkan itu dengan yang sifatnya pahit. Contoh mungkin, ya kita mungkin kalau diberi pilihan makan yang atau sayur yang pahit, males kita kan makan kan. Tapi Anda harus makan itu. Ya, saya dulu nggak suka pare. Saya nggak suka pare. Tapi karena sudah ngerti ilmunya, ya kadang kalau makan somai, kira-kira kalau saya beli somai, yang saya makan apa? Masa pare doang? Coba kira-kira. Udah bisa ditebak kan? Kalau saya beli somai itu saya lihat parenya masih masuk tuh. Kemudian kol kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, tapi masuk lah. Yang ketiga kentang, yang keempat telur. 4 aja. Kan nggak ada tepungnya. Iya kan? Emang dokter mengharamkan tepung? Ya enggak lah. Tapi sebenarnya kan isu-isu atau kampanye-kampanye gluten free segala macam, kita tuh sudah ngerjakan sejak lama, Bapak sekalian. Anda makan kentang ya non gluten, wortel non gluten, ya, apalagi itu misalkan umbi-umbian tuh non gluten semua. Nah, kita ini kan sekarang sudah terlalu banyak produk-produk yang mengandung gluten tadi itu yang masuk dalam tubuh kita, ya, dari tadi pagi mungkin atau tiap hari gitu kan, terigu-teriguan tadi. Jadi itu siomaynya versi Zaidul Akbar. Somai, makan somai, ya. Yang penting kan dapat terfasilitasi, ya. Sebab orang kan kadang-kadang nyari makan somai, misalkan makan itunya kan, somainya tepung lagi gitu loh, balik situ aja. Baik, kembali ke rasa tadi sekalian. Maka ketika perasaan atau sensasi itu muncul, ya, mungkin dari sisi rasa tadi, ya, maka fasilitasi itu, misalkan adalah haus tadi, ya, segera minum air, naikin sedikit air yang bermineral lebih tinggi isotonik, air kelapa atau misalkan. Oke, susah bikin air kelapa, tambahkan misalkan air kayak begini nih, air putih begini. Anda tambahkan madu, dan dari apa yang saya pelajari sebenarnya, kata salah satu guru saya, madu itu lebih cepat menyerap atau terserap dalam tubuh kita kalau kita masukkan ke dalam air, ya, lebih cepat. Jadi dia langsung larut di sini, kita minum, ya. Terus tambahkan sedikit garam, udah jadi air super mineral, ya kan, itulah. Ada asinnya. Kadang-kadang kalau madunya madu agak asam, madu hutan, dia ada asamnya sedikit, ya. Kemudian ada airnya juga, komplit kayak begitu, ya, kayak begitu. Nah, kemudian itu misalkan rasa manis, ya. Tapi ingat kaidahnya. Kaidahnya apa? Jangan berlebihan. Ya. Contoh mungkin kalau kita bicara kurma. Kurma itu kalau Anda baca terus sekarang penelitiannya, itu salah satu buah dengan kandungan yang boleh dibilang tuh sempurna. Kurma itu, baik dagingnya ataupun bijinya, ya. Saya beberapa kali sudah sampaikan,
kalau bisa dibuat tuh biji kurma itu menjadi kayak seperti seduhan kopi, itu bagus sekali karena memang bijinya dari satu tanaman itu adalah nyawanya tanaman. Ya, jadi kalau Anda makan, misalkan makan apa, melon, ya melon misalkan, ya makan sama biji-bijinya aja, biji melon. Apa kan? Apa-apa. Kenapa? Mikirnya kedondong ya? Biji melon. Apalagi misalkan biji manggis. Biji manggis itu bagus. Nah, buah-buahan itu nanti kita mulai pilih tuh, ya. Jadi jangan terkecoh dengan buah-buahan atau ya buah lah ya, yang bagus rupanya tapi tidak ada nyawanya. Bagus rupanya tidak ada nyawa itu adalah buah-buahan yang tidak ada bijinya, yang dulunya ada bijinya. Paham ya? Sekarang kalau Anda pergi ke supermarket besar itu jeruk-jeruknya sekarang sudah tidak ada biji lagi. Ya. Bahkan jahe juga, kalau Anda cari jahe, carilah jahe yang apa? Ya merah oke lah, karena banyak jahe sekarang kita tuh kan jahe impor. Jadi gede-gede banget. Anda masukin sekilo nggak ada pedes-pedesnya tuh jahe. Jahe hibrid kita bilang. Jahe yang cuma bisa ditumbuh sana, di sini nggak bisa ditumbuh kembangkan, nggak bisa, dikunci sama dia, nggak bisa dia. Nah, carilah jahe-jahe lokal, ya jahe merah, jahe emprit atau jahe gajah yang kecil-kecil. Kan ada jahenya namanya jahe gajah karena gede, tapi dia nggak gede banget kayak jahe-jahe import itu, ya seperti itu. Itu semua, Bapak sekalian, memfasilitasi rasa tadi, ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, ketika muncul misalkan keinginan kita mengkonsumsi tadi, itu segera fasilitasi aja, karena itu bagian tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, ya. Kemudian tadi ada manis, tadi kita bicara manis kan, ada pahitan, ya. Jadi pahitan itu sekali-sekali kalau bisa masuk dalam list menu, ya. Kalau sayuran yang pahit apa? Pare. Selain pare apa? Daun pepaya. Makan deh itu, ya, makan daun pepaya. Tadi biji-bijian itu juga bagus tuh kalau dimakan. Biji manggis, jangan dikunyah, telan aja. Nanti kalau tumbuh gimana dok? Karena bisa tumbuh. Kalau saya biasanya manggis itu kalau pas lagi saya ada waktu, tapi ini nggak bagus, ya, karena saya pribadi punya pemahaman buah itu bukan untuk dijus. Karena kalau Anda ngejus buah, maka gulanya buah itu naik. Ya, kalau buah itu bagusnya diapain? Makan aja. Gitu. Jadi kalau emang lagi, jadi ada bayangin ya, buah murni, buah asli yang dijus itu sudah naik gulanya. Kalau dijus tanpa tambahan apapun. Anda bayangkan kalau jus buah kemasan, udahlah gulanya naik dari aslinya gara-gara dijus, tambah lagi gula. Saya rutin loh ngejus tiap hari, wah gitu kan, beli di luar gitu kan, tiba-tiba saya kena diabetesnya, salah, gitu maksudnya. Apalagi jus-jus yang ya misalkan mohon maaf ya, abang-abang pinggir jalan atau mungkin di masjid jualan jus. Nah kalau Anda pengen beli jus itu, bilang murni tanpa gula. Bilangnya, kalau nggak cari kombinasinya, kalau gaya saya cari kombinasi supaya dapat gulanya, cari buah yang tinggi gulanya, airnya campurkan dengan buah yang padat, sehingga nanti manisnya dapat, tapi nggak pakai air, nggak pakai gula, gitulah itunya, mensiasatinya itu. Nggak ribet kok sebenarnya, daripada mungkin dia cuman peres apa 1-2 jeruk, ya sisanya hampir 1/4 dari gelas itu kan gula, gitu loh. Itu yang palsu-palsu itu, ya, maksudnya manisnya palsu. Kemudian apalagi yang manis tadi pahit ya, pahit. Jadi pahitan ya, coba mulai dimasukkan. Kemudian manis tadi sudah dijelaskan, manis-manis contohnya paling gampang ya madu, paling gampang. Ya, apalagi misalkan air tebu, manis kan? Air tebu itu sehat nggak? Asal jangan banyak-banyak.
Karena justru malah air tebu itu Bapak Ibu sekalian itu punya kandungan anti diabetes sebenarnya dalam air tebu itu. Jadi sepanjang dia masih dalam kondisi aslinya dia, insya Allah aman, asal tidak berlebihan. Itu aja kaidahnya. Ya. Dan memang kalau sudah kena, misalkan orang udah kena kencing manis atau gula sudah cukup naik, misalkan ya batasin juga. Tapi kalau orang masih normal dalam kondisi tidak banyak masalah penyakit, yang manis-manis tadi itu kita konsumsi setiap hari, ya seperti itu. Madu, kurma, ya. Makanya kalau kita baca kaidah atau mungkin penelitian-penelitiannya itu, Bapak sekalian, kita kan madu, rutin minum madu, rutin makan kurma, pasti imunitasnya naik. Nah, imunitas itu kayak kayak iman, ya. Anda atau kita bisa menghadapi masalah kehidupan ini kalau tahu ilmunya, kalau tahu kaidah agamanya, maka kita akan tenang, ya. Maka kalau misalkan ada orang, sering saya sampaikan berulang-ulang dalam kajian atau mungkin dalam video-video pendek, saya katakan, apa yang mau kita risaukan dengan dunia ini? Urusan dunia kan gak ada penting-pentingnya, ya. Bukan berarti kita nggak perlu mengerjakan itu atau kita hanya mengerjakan secukupnya, bukan itu. Jadi jangan risau, jangan berikan ruang dalam hati kita itu, Bapak Ibu sekalian, dalam urusan yang sifatnya dunia. Itu poinnya, ya. Karena Nabi pun sudah sampaikan itu, kata Nabi SAW apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan kegelisahan dalam hatinya, itu kegelisahan yang urusan dengan akhirat, maka Allah akan jadikan dunia mengikutinya. Dan sebaliknya juga sama. Tidak ada yang perlu kita risaukan dengan dunia ini. Toh kita juga pasti akan pergi dari sini gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke rasa tadi. Ya. Maka madu saya sampaikan tadi, kemudian ada kurma, ya manis-manis segala macam, semakin dia fresh ya dari sumbernya semakin sehat, ya. Jadi kalau misalkan kita bicara buah-buahan, kapan makan buah terbaik itu kita lakukan, ya bukan waktu pagi siang malamnya sih ya, tapi makan buah terbaik itu kalau Anda bisa ambil buah itu dari pohonnya, Anda petik, Anda makan, itu yang terbaik kalau ada pohonnya, kalau ada. Makanya waktu naik gunung kemarin kan sepanjang jalan itu banyak buah-buahan. Coba kira-kira tebak buah apa di situ? Rambutan jauh tinggi. Kira-kira buah apa? Raspberry kayak blueberry gitu, warnanya ungu. Itu kan sepanjang, mungkin saya nggak tahu ketinggian berapa itu, mungkin 1000 ke atas itu, banyak situ. Ada merah, ada ungu, itu makannya terus, ya seperti itu. Itu manis, ya. Kemudian masuk ke berikutnya, misalkan kita bicara yang rasa yang lain, contoh misalkan rasa asam, ya. Rimpang-rimpang itu, ya. Juga punya luar rimpang lah, kita bicara tentang buah-buahan, saya kira sudah tahu. Nah, asam itu juga kalau dalam kaidahnya kita bicara tentang vitamin, maka semakin asam semakin tinggi vitamin C-nya, ya. Maka nggak heran produk-produk asam seperti jeruk nipis, ya, apalagi tuh, ya jeruk nipis, jeruk lemon, apa-apa yang asam-asam itu, atau madu yang rasanya asam. Nah, itu vitamin C lebih tinggi tuh, ya. Jadi sebenarnya dalam kaidah, lagi-lagi dalam kaidah yang sifatnya sebelah mungkin tradisional lah gitu ya, gampang terus sekalian, gak usah pusing-pusing kita. Ya, Anda mau dapatkan vitamin C di mana? Dalam manis juga ada vitamin C, ada. Ya, dalam pahit juga ada vitamin C-nya. Ya, kalau kita nggak mau atau malas baca, ya, karena emang rasa-rasa tadi mewakili semua tadi itu. Oke, itu asam, ya. Jadi kalau madu kayak madu itu kandungannya sebenarnya secara umum sama, tapi ada beberapa jenis madu yang memang dia punya karakteristik sendiri yang rasanya berbeda. Contoh madu kelanceng, tahu kan? Madu kelanceng atau madu kelanceng lah gitu lah nama itu. Kan madunya banyak kecil-kecil tuh. Itu asam.
Ya, yang nggak biasa minum madu itu nggak enak. Ya, madu kelanceng. Tapi itu dia bagus secara vitamin C-nya. Ya, dia banyak malah justru, atau madu trigona sih nggak saya namanya itu. Nah, biasanya banyak dipakai untuk pengobatan luka. Ya, jadi kalau ada luka itu dipakai dalam perawatan luka ya. Nah, jadi kasanya itu dicelupin madu terus tempel situ. Itu cepat untuk mengobati luka. Kemudian ada manis ya. Ada lagi yang sifatnya saya kira kalau asin sudah tahu lah ya. Asin itu kaitannya dengan mineral sebenarnya. Maka dalam beberapa kali kajian saya katakan jangan tinggalkan garam. Jangan benci garam. Ya, sepanjang garamnya benar, ya, benar itu maksudnya tidak diolah, tidak direfinasi, ya, makalah garam. Karena selama ini yang orang salahkan garam itu sebenarnya garam yang sudah refinasi. Ya, gula juga sama. Ya, gula sudah refinasi gitu kan. Makanya di zaman dulu itu sekarang pun masih ada di India itu namanya satu gula. Kalau Anda lihat di mana YouTube ada namanya jaggery. Jaggery itu gula dari gula tebu itu dibikin pastanya sama dia. Nah, itu kadang-kadang sekarang sebagian ada yang memasukkan rempah di situ. Jadi nanti seduh pakai air panas diminum, ya kayak begitu. Itu asam, ya. Nah, di samping itu juga Bapak sekalian, ada juga yang kaitannya dengan warna, rasa tuh. Ada kaitannya dengan warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu. Nah, kalau Anda lihat situ kan yang paling ujung tuh ada bunga telang itu kan. Nah, biasanya warna itu juga kaitannya dengan kandungan, ya, atau sifat yang hubungannya dengan kejadian atau keadaan dalam tubuh kita. Begini gampangnya begini. Kalau orang kena masalah liver misalkan, atau mungkin dalam bahasa medisnya ikterik kuning, ya, maka kaidah dasar atau kaidah mudahnya adalah obati semua dengan yang bersifat kuning. Kunyit, apa lagi? Temulawak, apa lagi? Wortel, kayak gitu, ya, atau mangga, ya, mangga, atau nanas juga bisa, ya, seperti itu. Kemudian yang warnanya merah misalkan, contohnya apa? Buah bit, ya, buah bit merah tuh. Atau kalau enggak misalkan ada lagi terong Belanda, ya, itu juga bisa tuh merah. Makanya kalau resep paling mudah biasanya kalau belum berat banget HB-nya ngedrop ya, itu salah satu yang biasa saya berikan itu adalah buah bit. Ya, buah bit itu nanti dicampurkan, nanti boleh kasih madu nanti, atau dikasih kurma di blender. Itu salah satu yang cukup baik dalam meningkatkan produksi atau menguatkan sel darah merah kita. Ya. Kemudian apa lagi? Yang sifatnya misalkan tadi kalau ungu itu kalau kita pakai kaidahnya maka dia adalah produk-produk yang sifatnya kaitannya dengan tinggi antioksidan. Ya, contohnya mungkin bunga telang. Ya, bunga telang. Nah, ini lagi saya mau kasih tahu Bapak sekalian. Ini kaidah sebenarnya. Jadi karena makanan kita itu relatif makanan yang banyak variasi jumlahnya, jenisnya, maka biasanya kalau kita bikin rimpang atau rempah itu saran saya jangan satu macam. Ya, contoh mungkin kalau Anda bikin bunga telang. Bunga telang itu beberapa orang, ya, karena kalau kita bahas secara sifat ya, maka bunga telang itu kan sifatnya dingin. Jadi habis minum bunga telang mual dia atau nggak enak. Nah,
Yang paham ilmunya biasanya adalah bunga telangnya dicampur dengan jahe kalau nggak serai, gitu. Ada lagi kaidah lagi, misalkan cara untuk meningkatkan penyerapan dari satu produk barang. Contoh misalkan kunyit. Kunyit itu kalau saya bikin biasanya saya tidak akan pernah tinggalkan dengan lada hitam. Jadi kalau Anda bikin kunyit, ya wedang kunyit misalkan gitu, itu saya pasti akan masukkan lada hitam di sana. Nggak usah banyak-banyak, buat bantu penyerapannya dia aja. Ya. Dan kata guru saya, kan selama ini kan kalau kita bikin rimpang ya, kunyit apa segala macam itu biasanya kan patokannya air berapa? 300 ml lah misalkan, direbus menjadi setengahnya kan gitu. Kalau beliau nggak setuju, dan saya kayaknya nggak setuju juga. Kenapa? Karena akan banyak sekali yang hilang akibat pemanasan tadi itu. Jadi kalau beliau lebih menyarankan kalau mau dapat kandungan yang sempurna dari rimpang-rimpang tadi itu, dia bilang itu yang paling sempurna kita ekstraksi saja. Ekstraksi itu maksudnya apa? Diinfus ini air, ya, Anda bersihkanlah itu si kunyit atau jahe tadi, Anda iris-iris lah misalkan gitu kan, kulitnya jangan dibuang, sama-sama kulitnya, tapi dibersihkan aja, ya, kunyitnya tadi itu, lalu masukkan ke sini sampai dia larut. Berapa lama larutnya tergantung kepadatan bahannya. Kalau misalkan kayak begitu rata-rata emang agak lama sih. Kalau idealnya ekstraksi itu sampai 6 jam setahu saya, itu idealnya. Tapi kadang-kadang kalau yang rimpang-rimpang yang cepat larut dengan air itu kadang-kadang setengah jam udah kelihatan warnanya. Katanya mulai sudah kelihatan. Jadi Anda potong jahe, Anda potong kunyit, ya, masukin situ air biasa aja, tunggu sampai dia terekstrak. Ya, seperti itu. Larut dia si kandungan bahan tadi dalam air tadi. Ya. Kalau yang mau cepat direbus pakai air kan. Nah, cuman jangan sampai mendidih. Ya. Cukup sampai dia aromanya keluar, warnanya keluar, sudah cukup. Itu versinya beliau, dan saya pakai versi itu sekarang. Ya. Makanya kalau Anda sudah tahu ilmunya, sebenarnya agak aneh kalau ada orang ngebakar kelapa muda. Kenapa aneh? Karena enzim itu sangat sensitif. Kan kelapa itu kan salah satu kandungannya enzim asam amino apa segala macam itu. Itu kan ketika dipanaskan Bapak Ibu sekalian, maka otomatis rusaklah dia. Ya, rusak. Orang kelapa itu aja kalau seandainya kita letakkan di kulkas aja itu kalau nggak salah 2 hari itu sudah mulai bau dia, ya kan? Apalagi di luar, itu tanpa dipanaskan, didinginkan aja dia kayak begitu gitu loh. Ya, yang saya belum dapat itu, nah ide jualan kalau mau jualan kelapa, saya kasih ide. Belum ada namanya kelapa apa namanya? Kelapa topping. Jadi kelapa. Saya sudah ide sudah lama saya punya ini, cuma saya belum eksekusi. Tapi kalau Anda mau ambil idenya, ambillah. Jadi kelapanya nanti ada campuran sama rimpang. Tahu nggak? Minum kelapa di situ, nanti dikurangkan airnya sedikit, dicampurkan dengan ada kunyit jahe, ada serai, ada apa, kasih madu, itu sehat banget, masya Allah, itu beneran. Kebayang ya? Kalau ada yang mau jualan itu. Samping yang jualan jagung yang kemarin saya posting di IG, ya, belum ada yang bikin tuh kelapa rimpang namanya, kelapa rimpang atau kelapa rempah. Karena air kelapa itu salah satu air terbaik, ya, yang Allah ciptakan. Ya, makanya kalau orang rutin minum air kelapa itu sekalian, tentunya jangan ditambah yang macam-macam gitu ya. Itu pasti sehat insya Allah. Ya, pasti sehat insya Allah. Asal jangan berlebihan aja. Ya, jadi namanya kelapa rimpang atau kelapa rempah. Belum ada yang buat. Karena kan banyak yang jual air kelapa kan standar lah gitu kan. Seperti itu. Jadi itu warna. Ya, warna juga kaitannya dengan
keseimbangan tubuh kita. Maka dalam dunia nutrisi itu ada namanya ya memang ini apa namanya apa tuh namanya salad pelangi gitu loh, yang warnanya macam-macam itu. Ada apa, kol ungu, ada apa lagi tuh, ada macam-macam, pokoknya salad dengan berbagai macam warna lah gitu. Itu bagus, apalagi toppingnya Anda kasih dengan topping yang alami ya, atau mungkin dressing bikin sendiri aja di rumah. Banyak cara. Paling mudah kalau bikin dressing kan adalah pakai ya jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam, kasih madu, jadi tuh. Jadi di satu mangkok misalkan ada buah apa sayur udah dipotong-potong, perasin jeruk nipis, kasih madu, kasih zaitun, kasih garam, kasih lada hitam, jadi. Ya, atau kalau mau yang agak sedikit tuh pakai alpukat bisa dressingnya. Kalau nggak pakai bunga kol di blender. Ya, bunga kol di blender juga bisa, nanti dikasih, tentunya dikasih garam segala macam lah ya. Atau kalau nggak pakai, kalau mau yang proteinnya tinggi bisa pakai kacang Arab buat anunya, dressingnya. Itu kaidahnya. Jadi Bapak sekalian, dengan kita mengetahui katakanlah rasa tadi itu, kemudian warna tadi, itulah sebenarnya cara yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga keseimbangan ya. Di samping juga dengan patuhilah jam biologis. Patuhilah jam biologis. Contohnya tentang misalkan tidur. Berkali-kali saya sampaikan tentang tidur. Ya, tidur itu efek ke tubuh kita tuh sangat besar. Maka patuhilah jam-jam tidur yang sudah ditetapkan Allah dan dicontohkan Nabi. Patuhin. Ya, jangan dilanggar. Apalagi sedang musim yang katakanlah perubahan cuaca itu sekarang tuh berat gitu ya. Patuhin itu. Kemudian apalagi salah satu yang banyak menguras atau menurunkan kecerdasan ini nih, handphone. Blue screen-nya itu sama radiasinya ya. Jadi kalau malam-malam jangan tidur dekat dengan handphone, kecuali Anda dokter UGD ya, atau mungkin orang yang memang harus handphone di samping telinganya dia lah, radiasi terus itu ya, jauh-jauhin handphone ya. Karena ini salah satu penyebab ya, tadi otak kita bisa menurun fungsinya. Tubuh kita ini seperti apa adaptasi dengan lingkungan ya, belajar ya macam-macam lah, banyak pelajaran kalau naik gunung ya, seperti itu. Nah itu rasa ya, warna sudah, rasa sudah ya. Sehingga jadi kalau kita bab ini kita install atau kita pakai dalam kebutuhan kita sehari-hari baru sekarang, maka kita yang tahu, paling tahu sendiri ya. Contoh mungkin begini, ini ilmunya kayak begini misalkan, ada orang nggak cocok minum jahe. Kalau minum jahe dia mual, ada orang nggak cocok minum kunyit kan, habis minum kunyit dia sakit perutnya atau sakit lambungnya. Nah kecenderungan ini sudah Allah buat dalam diri kita sendiri ya. Untuk apa? Untuk kita menjaga keseimbangan itu dalam kita secara internal dan kita secara eksternal dengan bumi ya, dengan alam ya. Ada orang nggak bisa makan buah banyak-banyak, dia kuatnya misalkan makan yang lain daripada buah misalkan, nggak masalah. Nah cuman tadi kita harus jeli banget supaya apa? Jangan terkecoh dengan tadi rasa ya. Kemarin itu contoh begini, karena mungkin naik gunungnya bareng Zaidul Akbar, jadi akhirnya nggak ada mie instan kemarin di sana. Saya bawa makanan. Jadi saya bawa kentang rebus, saya bawa telur rebus, saya bawa kaldu jamur. Harus makan, kalau nggak tuh nggak bisa turun kita, nggak kuat tenaga kan. Kalau dari rumah porternya juga kecapean, akhirnya di tengah camping di atas itu saya yang masaknya. Ya nggak masak banget, udah ada matang semua, tinggal dikasih bumbu aja. Akhirnya porternya makan masakannya saya. Senang, kenapa senang? Ternyata saya sering sampaikan, udahlah di darat kita sudah nyampah, masa di gunung nyampah lagi makanan, gitu loh maksud saya. Ya makan mau maaf seperti mie instan gitu kan, segala macam, kan nggak ada sehat-sehatnya. Kita cuma makan sekedar pengen rasa doang.
gitu loh. Makan yang benar, saya bilang. Bahkan saya pernah saya tunjukkan itu. Kalau Anda yang pernah nyobain, saya udah bikin satu makanan ya, produk namanya kurma almond. Kurma almond yang saya buat itu bijinya udah dibuang, jadi dalamnya dimasukin almond, dimasukin butter. Jadi ada kurmanya, ada butternya, ada almondnya. Ya, itu justru malah lebih bagus ya untuk sumber gula. Kan memang kita butuh gula. Ya, seperti itu. Karena ada butternya, ada lemaknya, jadi makin kuat dia, nggak langsung cepat naik gula darah itu dibandingkan orang makan yang tinggi gula. Gitu. Jadi mana aja kita praktekin ilmunya. Ya. Bahkan ada yang sudah akhirnya karena sudah tahu, karena saya mau ikut, nggak berani dia tunjukkan mie instannya. Alhamdulillah kan. Jadi kita menjadi agen-agen perubahan buat orang lain. Ya, nggak sekedar cuman naik gunung biasa atau apalah sifatnya kayak begitu. Nanti kalau mulai mau belajar kayak begini, ya sekarang kan cuaca masih nggak bener nih, bukan nggak bener, masih kurang bagus lah ya. Pergilah sana ke Bogor, Puncak kemana gitu, atau daerah mana itu camping. Ya, camping sekarang lebih gampang kok. Ya, Anda tinggal bayar. Ya, tapi kalau bisa belajar ngajarin mandiri juga ya, ke anak, ke kitanya juga. Kalau bisa trekking nanti ke gunung, ke air terjun segala macam, di detox badannya. Karena udara kita sudah sangat, saya kira mungkin kalau pohon-pohon di sini tuh bisa ngomong, mungkin batuk-batuk dia. Karena antara polusi dengan jumlah pohonnya banyak kan polusinya. Ya. Jadi harus ke sana kita bersih-bersih. Ya, bersih hati, natap langit itu Rasulullah pun melakukan loh, beneran. Ya, Ummu Salamah itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau beliau keluar rumah pergi, kemudian beliau menatap langit itu, bahkan sambil menatap langit beliau kan mengajarkan doa kepada kita. Ya, yang mungkin sebagian sudah hafal doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doa menatap langit. Nanti bisa dilihat tuh. Aku berlindung dari digelincirkan dan menggelincirkan orang lain. Aku berlindung dari dibodohi dan membodohi orang lain. Aku berlindung dari menzolimi dan dizolimi orang lain. Ya. Aku berlindung dari disesatkan dan menyesatkan orang lain. Itu doanya. Ya. Jadi kata kuncinya ya, kalau kita mau menjaga keseimbangan tubuh kita ini adalah semakin banyak kita berinteraksi dengan alam, semakin seimbang tubuh kita. Ya, termasuk yang sudah lama nggak nyeker lah. Nyeker berapa lama nyekernya? Kalau dari data yang saya baca itu ya 20 menitan nyeker. Ya, apalagi kalau seandainya bukan nyeker tapi baring. Itu mantap itu. Baring di rumput. Ya. Ya, yang perempuan tentunya sesuaikan ya. Maksudnya jangan sembarangan baring juga. Ya, maksudnya yang laki-laki yang gampang baring, kayak kemarin saya baring beneran baring. Jadi kan bumi ini kan ada medan magnetnya. Jadi ketika kita bersentuhan dengan bumi itu dalam keadaan tidak beralas kaki ya, atau mungkin kita ada baju juga nggak apa-apalah gitu kan. Itu kan ada itu tuh pertukaran ion-ionnya. Ya. Maka baring dalam di rumput atau di tanah itu bagus sekali. Ya, termasuk yang dulu pernah sudah lama saya sampaikan ini. Ya, tanah yang paling banyak mungkin jenis bakterinya menurut saya, bukan menurut saya, menurut penelitian, itu tanah apa? Tanah kuburan. Iya. Kan ada orang dari suku ini mati semua kan, kubur situ kan. Kan bakteri mereka kan nyampur ke tanah. Ya kan? Nah, tapi menariknya Pak, ini dari sudut pandang ilmu perbakterian. Menariknya Pak, Nabi menganjurkan kepada kita kalau masuk kuburan pakai alas kaki atau buka alas kaki. Iya kan? Seperti disuruh kita kenalan dengan bakteri-bakteri di situ tadi. Ya, nanti bakteri itu ngasih tahu kau bakal mati juga. Seperti itulah.